Rukun Islam itu pertama syahadat, yaitu iqraran bil lisan. Mulut kita, lisan kita mengatakan, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu namanya formalitas. Mulut kita menyaksikan itu. Mari kita tingkatkan, itu namanya syahadah. Namanya syahadah, kesaksian. Mari kita tingkatkan syahadah kita menjadi musyahadah, menjadi muayanah. Musyahadah di mana adanya? Dalam hati. Mulut kita mengatakan saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah, saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Hati kita juga melihat, meyakini itu semua. Namanya musyahadah. Kalau lisan namanya syahadah. Kalau keyakinan hati semakin tebal sepertinya melihat, namanya musyahadah qalbiyah. Musyahadah muayanah qalbiyah. Seperti dengan Allah kita berhadapan jadi. Kita berhadapan dengan Allah itu. Dengan Nabi Muhammad kita rasa dekat. Kita merasa dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Itu namanya musyahadah. Tidak hanya syahadah. Dah. Ini yang dimaksud dengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ilmu qa'iman bil qist. Al-Qur'annya itu. Itu musyahadah di situ. Yang kedua, sholat. Yang wajib 5 waktu. Ya sunnah-sunnah kita semua tahu dah. Diamalkan qobliyah ba'diyah. Tapi jangan berhenti di sholat. Sholat yang zahir itu takbir, ruku, sujud. Mari kita sholat kita tingkatkan menjadi silah. Komunikasi, hubungan dengan Allah. Nah kalau sudah silah ini tidak harus wudu dulu, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus baca Fatihah takbir ihram, tidak. Selamanya, kapanpun sesuai dengan mengikuti suara hati, suara jantung kita, deg-deg-deg, jantung kita Allah, Allah, Allah. Itu namanya semuanya komunikasi dengan Allah, sehingga sholatnya menjadi silah. Bukan hanya sholat formalitas yang ruku sujud itu ya wajib itu. Kita tingkatkan. Sholat kita menjadi silah. Komunikasi kontinu. Komunikasi yang terus-menerus dengan Allah. Kalau bisa malah 1 hari 1 malam kita evaluasi. Kira-kira sehari ini saya ingat Allah lebih banyak apa lupa? Yang banyak ingatnya apa lupanya? Itu. Coba kita evaluasi. Kita koreksi diri kita. 1 hari ini banyak lupanya apa banyak ingatnya kepada Allah? Hati kita itu sehari ini. Nah, kalau banyak ingatnya kita syukur alhamdulillah. Kalau banyak lupanya ya ayo kita perbaiki. Ayo kita perbaiki. Maka sholatnya menjadi silah. Ya. Sekarang puasa. Puasa Ramadan bahasanya siam, kutiba alaikumus siam. Apa? Tidak makan, tidak minum, tidak kemasukan apa-apa dari imsak sampai maghrib, siam. Mari kita tingkatkan menjadi saum. Apa bedanya? Saum itu kita menahan hawa nafsu dari hal-hal yang negatif. Menjaga mulut, jangan seenaknya ngomong. Menjaga tindakan perilaku kita, jangan seenaknya bertindak. Menjaga perilaku kita, menjaga sikap kita. Itu namanya saum. Seperti Siti Maryam ketika datang masuk kampung membawa bayi, orang semua menuduh zina ini. Kamu Maryam zina ini. Maryam menggendong Isa al-Masih. Apa jamnya? Ini anak kamu berbuat dengan siapa ini? Kau punya anak ini. Kamu kan belum kawin, masih perawan. Kau punya anak, berbuat dengan siapa kamu ini? Zina kamu ini. Jawabnya Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Saya nazar saum. Saum apa? Tidak bicara. Bukan saum itu puasa, tidak makan dan minum. Saya nazar tidak akan bicara. Jadi saya tidak akan menjawab tuduhan-tuduhan itu. Terus gimana? Biarlah si bayi ini akan jawab. Nabi Isa jawab. Inni Abdullah atanya kitab wa ja'alani nabiyya. Saya hamba Allah, diberi kitab dan saya dijadikan nabi. Itu yang jawab bayinya. Dan itu kata-kata saum itu artinya saya nazar saum, bukan puasa tidak makan tidak minum, bukan. Saya menahan diri, tidak akan layani, nggak akan gubris omongan ente, nggak akan saya ladeni. Biar anak bayi ini akan jawab tuduhan kamu. Nah, mari siam Ramadan kita 1 bulan kemarin, kita udah puasa semua lah. Orang NU Indramayu puasa semua. Kita jadikan saum, memperbaiki akhlak, memperbaiki sikap, memperbaiki ucapan, tindakan. Ayo kita perbaiki. Namanya saum namanya.
menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, namanya saum namanya. Yang terakhir zakat dulu. Zakat itu apa? Ya 2,5% atau 1 kintal dari 10 kintal, 1/10 kalau padi ya. Nah, kalau dagangan atau mal ya 2,5%. Itu sudah dilakukan. Orang yang Indramayu semua sudah zakat semua sudah. Sudah zakat semua orang Indramayu, orang NU-nya. Mari kita tingkatkan zakatnya menjadi tazkiyatun nafas, membersihkan diri, meningkatkan kualitas diri. Ghadabiyah dikendalikan, syahwatnya dikendalikan, menjadi nafsu mutmainnah. Menjadi nafsu yang happy, yang enjoy bersama Allah. Jiwa yang enjoy, jiwa yang mutmainnah itu jiwa yang bersama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bukan nafsu yang ghadabiyah, ambisius, egois, itu namanya ghadabiyah, atau syahwatiyah, tamak, rakus, nggak pernah bersyukur, kurang terus, kurang kenyang terus. Ini syahwatiyah namanya. Semua ingin kaya terus, nggak berhenti-berhenti, nggak puas-puas. Ini syahwatiyah. Mari kita kendalikan, kita jaga nafsu kita. Sudahlah, kita ini sudah diberi kekayaan, sudah diberi pangkat kedudukannya, sudah tinggal mutmainnah. Nafsu kita tinggal nafsu yang bersama Allah, tumaknina bersama Allah. Itu namanya tazkiyatun nafas. Ini singkat saja loh. Kalau mau rinci 2 tahun bicara ini. Ini singkat saja. Zakatnya menjadi tazkiyah. Salatnya menjadi silah. Siamnya menjadi saum. Syahadah menjadi musyahadah. Terakhir, haji. Haji apa? Al-hajju wal qasdu. Haji itu apa? Menuju Ka'bah, menuju Arafah, Mina, Muzdalifah, Mina. Menuju itu namanya haji. Menuju itu. Nah, haji ke Mekah, tawaf, sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina, itu haji syariat namanya. Mari kalau sudah haji sudah, kita jadikan haji yang menjadi al-qasdu ilallah. Menuju Allah. Ayo kita jadikan itu. Tidak harus pergi ke Mekah. Tidak harus pergi ke Mekah Pak Ikhram, tidak. Tapi sehari-hari amal kita, kepribadian kita arahkan untuk Allah. Lillahi ta'ala. Muhammadun qa'imun lillah dzu himamin. Muhammad orangnya selalu tegak di atas nama Allah. Selalu sikapnya selalu lillah, enggak pernah selain lillah. Muhammadun qa'imun lillahi dzu himami, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qa'imun lillah, selalu tegak atas nama Allah. Wal haqq walau kana murra. Ucapan yang benar walaupun pahit asal itu benar. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu namanya qaimunillah namanya. Gak pernah takut pada siapapun. La yakhafu laumata laim, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu namanya qaimunillah. Itu namanya hajinya menjadi al-qasdu. Bukan harus ke Mekah, tapi menjadi kita berangkat menuju Allah. Sekali lagi kita simpulkan, mari kalau duniawi saja kita ingin menambahkan. Kemarin punya uang 1 juta, hari ini ingin nambah 1.100.000, besok 1.200.000, lusa sampai 2 juta, bulan depan 3 juta, tahun depan menjadi 1 miliar. Kan kita semua ingin begitu kan? Pangkat. Kalau sekarang kita menjadi pegawai biasa, belok kepala seksi, nanti kepala bagian, nanti menjadi direktur kepala. Oh, wajar, bagus. Mari kita kejar, naik terus pangkat. Dari kopral selesai, letnan terus naik. Begitu pula rohani kita harus punya pangkat. Rohani kita sudah bertahun-tahun, puluhan, apalagi saya sudah 67, bentar lagi udah. Masa nggak punya pangkat rohani? Nah, makom rohani itu ada makom taubat, makom wara', makom zuhud, makom sabar, makom tawakal, makom ridho, makom syukur, makom tumakninah, sakinah, mahabbah, unes, ma'rifat. Ayo. Terutama kita yang sudah tua ini, terutama yang sudah tua seperti saya ini, 67. Harta ingin tambah, pangkat ingin naik terus. Tapi kenapa kalau rohani nggak ingin naik? Kok iman kita, rohani kita nggak pernah naik sekarang sama dengan waktu saya umur 15 tahun. Waktu saya umur 20 tahun sampai sekarang masih itu masih segitu saja. Berarti kita nggak naik-naik kelas, tidak punya makom. Mari, gimana? Dalam Al-Surat Ar-Rahman itu gimana surat Ar-Rahman? Pokoknya orang punya makom akan masuk surga lah. Ada surat Ar-Rahman, saya lupa ayatnya gimana.
Orang punya makom pasti akan dibalas dengan surga. Sekali lagi, kesimpulannya Pak saya katakan, satu, kita harus bangga menjadi warga NU karena kita mengikuti ulama yang ashabul haq. Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Ghazali. Kedua, kita punya amanat. Dua, amanah agama isinya akidah dan syariah. Amanah duniawi isinya dua, thaqafah dan hadarah. Terakhir, mari kita bangun kepribadian kita masing-masing dengan mencari darajat ruhaniyah, maqam qalbiyah, maqamat qalbiyah. Mari insyaallah kita mendapatkan ridho Allah, ibadah kita diterima, kita termasuk min ibadillahis sholihin. Insyaallah taqabbalallahu minna wa minkum jami'an. Kullu 'amin wa antum bi khair. Yahfazkum min ahad wal afat wal marad was saqam wal hamm wal gham wal mihan wal fitan. Ya'khudh bi aydikum lima fis salah wal khair wan najah wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.